Shalom, selamat berjumpa dengan Gema Kinamang di saat ini di mana kita hendak lagi membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Maka tentu sebelum kita akan membaca dan merenungkannya, maka kita minta tuntunan Roh Kudus Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, sebab Engkau terlalu baik dalam hidup kami, memberi kesempatan bagi kami untuk terus berupaya belajar tentang kebenaran firman-Mu, yang kami percaya bahwa lewat firman Tuhan, kami terus bisa bertumbuh dan berbuah, dan kami lebih mengenal Engkau, yang telah berkorban dan memberikan keselamatan bagi kami manusia. Maka di saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus Tuhan dan pakai hamba-Mu ini untuk memberitakan akan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Dengan judul persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian akan firman Tuhan. Shalom. Damai di hati. Saat ini tema untuk pembacaan kita dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, yaitu memberi persembahan dengan hati yang tulus ikhlas. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, soal memberi persembahan ini banyak kali kita dapati dalam suatu peribadahan. Memberi persembahan itu adalah satu respon kita kepada Tuhan Allah yang penuh dengan kasih karunia telah memberikan anaknya yang tunggal. Berkorban bagi kita dengan menebus dosa kita manusia, bahkan juga memberikan keselamatan bagi kita umatnya. Maka tentu dengan suatu harapan, dengan apa yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus bagi kita umat Tuhan,
maka tentu berharap kita akan mampu untuk bisa memberikan persembahan yang benar hanya kepada Dia. Persembahan yang sesungguhnya mau menyatakan akan segala anugerah berkat yang Tuhan telah beri bagi kita sekalian. Dan persembahan yang harus kita berikan kepada Tuhan itu harus didasari dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, sehingga apa yang kita persembahkan kepada Dia itu merupakan satu persembahan yang berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memberi persembahan kepada Tuhan sesungguhnya ini adalah bagian tanggung jawab kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Dan dalam soal memberi persembahan, tentu tidak hanya terbatas dengan kita memahami bahwa memberi persembahan itu hanya sebatas materi saja atau berupa uang. Tetapi yang dituntut bagi kita yang boleh menerima kasih karunia dan keselamatan daripada Tuhan, Dia inginkan sebagaimana yang dinyatakan oleh Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Yang dia katakan bagaimana mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena dikatakan bahwa itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi tentu dalam pemahaman di sini, ketika orang memberikan persembahan tubuh kita ini, berharap bahwa tubuh kita yang masih diberikan kekuatan, yang masih diberikan kemampuan oleh Tuhan, dipakai untuk dipersembahkan kepada Dia. Barangkali ketika orang diminta untuk bisa menjalani berbagai tugas dan tanggung jawab kita, yang terkadang tubuh kita ini ada kalanya merasa lelah, ada kalanya merasa capek, tetapi sesungguhnya diminta bagaimana tubuh ini tetap dipakai untuk melayani Tuhan dengan didasari pada hati yang penuh dengan kesungguhan dan keikhlasan. Dan di sini juga saudara-saudara, ketika kita memberikan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, maka tentu mengharapkan bagaimana juga tubuh kita ini kita jaga sebagai satu persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga dituntut bagaimana kita menjaga merawat tubuh ini dengan baik. Tidak akan tercemar dengan hal-hal yang duniawi. Sehingga ketika kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, sesungguhnya di sini kita memberikan persembahan, bukan menyatakan diri serupa dengan dunia ini, tetapi serupa dengan apa yang diharapkan dan ditambahkan Tuhan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di mana kita harus hidup kudus, hidup benar, hidup memuliakan Tuhan dengan memisahkan diri kita dari hal-hal duniawi yang membuat kita tercemar di hadapan Tuhan. Di sini ketika kita mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan, kita harus nyatakan dengan benar-benar menaati Dia, dengan benar-benar menyembah Dia. Karena sesungguhnya mempersembahkan tubuh ini
meminta ada pengabdian yang harus kita tunjukkan di dalam Tuhan. Sekalipun dalam pengabdian ini ada pengorbanan yang harus kita alami. Karena sesungguhnya juga Yesus Kristus bicara soal pengorbanan. Pengorbanannya terlalu besar bagi kita sebagai umat manusia. Nah, oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat ini dalam firman kita, sebagaimana yang dinyatakan oleh Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, yang meminta supaya mereka mampu untuk mempersembahkan yang terbaik, yang benar di hadapan Tuhan. Sekalipun dalam situasi kondisi jemaat Tuhan yang ada di Roma, mereka diperhadapkan dengan berbagai tekanan-tekanan, baik di tengah kehidupan orang Yahudi, bahkan juga di tengah-tengah orang Roma. Tetapi Paulus dia tetap menasihatkan bagaimana mereka harus tetap mempersembahkan kehidupan mereka hanya kepada Tuhan. Dan ketika mempersembahkan kepada Tuhan, dia ingin supaya persembahan yang mereka beri harus didasari dengan ketulusan dan tidak ada dalam kesombongan, bahkan juga kemunafikan. Sehingga sungguhnya dalam firman kita di saat ini, bagaimana dia meminta bahwa berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jadi di sini dia minta ketika mempersembahkan juga kepada Tuhan, persembahan kita kepada Dia, nyatakan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan dan ketulusan. Jangan ada dalam kesombongan, memberi persembahan karena merasa tinggi, atau juga memberikan persembahan penuh dengan kemunafikan karena ada dalam keadaan terpaksa dan sebagainya. Artinya jangan memberikan persembahan hanya karena apa? Popularitas saja. Karena sesungguhnya di saat ini banyak hal yang kita temui, umat Tuhan memberikan persembahan hanya karena popularitas, karena hanya mencari nama, karena hanya mau menunjukkan saya yang paling banyak memberikan persembahan, supaya ingin didengar, ingin dikenal oleh orang lain. Tetapi sesungguhnya hati yang ada tidak didasari dengan ketulusan, kesungguhan, bahkan juga keikhlasan. Nah, di sini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat firman kita di saat ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Paulus, yang dinasihatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, meminta bahwa kita yang telah diberikan karunia yang berlain-lainan oleh Tuhan, diharapkan bagaimana karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kita dinyatakan sebagai satu persembahan yang benar, yang kudus, yang memuliakan nama Tuhan. Memakai karunia-karunia yang Tuhan beri untuk bisa melayani, untuk bisa mengajar, untuk bisa mendidik, menubuat bagi orang lain. Karena sebagaimana kata firman Tuhan, sesungguhnya karunia-karunia yang Tuhan berikan dengan berlainan. Ada yang diberikan dengan karunia untuk mengajar, karunia untuk menasehati, karunia untuk bisa bernubuat. Maka kita diminta menyatakan karunia-karunia itu dengan benar, didasari pada hati yang penuh dengan keikhlasan.
Sehingga karunia-karunia itu yang torang tunjukkan mampu untuk membawa sukacita dan memberi kemuliaan bagi Tuhan. Maka tentu berharap bagi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Biarlah bagi kita sekalian yang ada di saat ini berupaya untuk terus mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang bukan mati tetapi hidup untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga persembahan-persembahan yang kita pakai mampu untuk diterima Tuhan, bisa dipuji oleh Tuhan karena bisa mendatangkan berkat karena didasari dengan hati yang ikhlas. Kita belajar daripada janda yang miskin. Dia diberikan satu pujian oleh Tuhan Yesus karena apa? Karena di sini dia bukan memberi dari kelebihannya yang ada, tetapi si janda miskin ini dia memberi yang besar dari kekurangannya. Dan hal ini memberikan pujian bagi Yesus karena sesungguhnya si janda miskin dia memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kiranya ini mengajarkan kita juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan didasari hati yang tulus, ikhlas. Jangan penuh dengan kesombongan, jangan penuh dengan kemunafikan, jangan penuh dengan keterpaksaan atau memberi karena dilatar belakangi dengan hal-hal tertentu yang hanya mau memuaskan kepentingan kita sendiri. Tetapi persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Bawalah hidup kita ini untuk dipersembahkan hanya kepada Dia. Selagi Tuhan berikan kita kesempatan, pakai itu untuk melayani Dia. Pakai itu untuk bersaksi kepada Dia dengan talenta-talenta yang telah Tuhan berikan bagi kita. Atau karunia-karunia yang Tuhan telah nyatakan bagi kita semua. Sehingga sesungguhnya kehidupan kita mampu untuk menguatkan mereka yang lemah, mampu menopang mereka yang terbelenggu, mampu mengangkat mereka yang penuh dengan tekanan dan beban hidup. Sehingga keberadaan kita sungguh mendatangkan berkat sukacita bagi semua orang, bahkan juga akan mampu untuk bisa berbau harum kepada Tuhan Yesus Kristus yang dengan kemurahannya mengantar kita terus ada sampai saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena firman-Mu mengajarkan kami untuk mampu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan mampu membawa tubuh kami ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Biarlah Engkau Tuhan Yesus dipermuliakan. Ketika Engkau pun memberikan kami karunia-karunia yang ada, maka tuntunlah kami untuk memakai setiap karunia yang Engkau berikan untuk dipersembahkan kepada Tuhan dengan penuh ketulusan, kesungguhan, dan keikhlasan. Sehingga setiap hal yang kami kerjakan itu akan mampu memberikan buah-buah yang baik dan membawa Engkau semakin dipermuliakan di tengah-tengah dunia ini. Maka terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, demikian kita telah bersama merenungi akan kebenaran firman Tuhan, maka biarlah firman ini memberkati kita semua sebagai orang-orang percaya yang boleh mendengarkan akan kebenaran Injil daripada Yesus Kristus. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.